kita menghormati ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seandainya, ya nggak apa-apa Pak. Bayangkan kalau seandainya ada Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara di hadapan kita, lalu kita belakangi, gitu. Gimana? Dan ini majelis ilmu, majelis yang dibacakan ayat suci Al-Quran, yang Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah orang-orang berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, dia membaca Al-Quran di dalamnya, wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajari Al-Quran tersebut di dalamnya, illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat saja akan menggurumuninya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun ketenangan padanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah, kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tersebut dipuji oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Itu agungnya majelis ilmu. Dan majelis ilmu yang kita sampaikan bukan majelis ilmu dongeng, cerita lawak-lawak. Enggak, kita baca Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini bedanya majelis ilmu yang memang kita ingin belajar agama dan kita ingin dapat ilmu agama sehingga bisa beramal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemungkaran dari majelis-majelis ilmu yang ada di sebagian majelis ilmu, di dalamnya adalah hal-hal yang mungkar. Joget, musik, nyanyian, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita lucu, porno. Bagaimana umat Islam akan pintar dengan majelis ilmu tersebut? Umat Islam sekarang membutuhkan ilmu agama agar bisa beribadah dengan baik dan benar. Dan majelis ilmu di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat agung. Bahkan disebutkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bisa ada burung di atas kepala mereka, saking khusyuknya untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Dan kalau saya biarkan, berarti saya bukan pendidik, saya hanya penceramah. Ya, kita memerlukan sekarang ustadz yang mendidik umatnya. Kalau seandainya tidak dididik, siapa lagi yang mau mendidik? Siapa lagi yang mau mendidik? Karena al-ulama warathatul anbiya, para ulama pewarisnya para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, walakin warrathul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Dan para ulama tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia berarti mengambil perkara yang besar di dalam agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dahulu ulama-ulama terdahulu kalau dalam majlis ilmu, kalau sudah duduk yang ingin ngajar, maka tidak ada pun satu pun yang bercanda. Bahkan gurunya berhak dulu untuk keluar dari majelis ilmu, karena yang memerlukan umat Islam ilmu agama. Kalau sudah tidak merasa diperlukan, dia berhak untuk keluar, untuk tidak mengajar. Makanya harus dinasihati, harus diingatkan. Ini bentuk nyata ini. Ad-dinun nasihat.
Agama itu intinya adalah nasihat. Nasihat itu artinya berbuat baik kepada orang lain, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Nah,